Siap terima firman katakan amin. 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 Silakan Brother. Ya, shalom sekali lagi. Ya, baik. Kembali saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Yapi, Pastor Gideon dan semua tim di sini, Pastor Nino dan semuanya untuk saya diberi kesempatan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam dari jemaat di Hills untuk jemaat di sini ya. Baik saudara, saya akan membawakan satu firman Tuhan yang berkenaan dengan kita sebagai murid Kristus. Berapa banyak saudara yang tidak mengakui sebagai murid Kristus di sini? Kita semua mau menjadi murid Kristus ya, amin. Dan tentunya sebagai murid kita ada obligation, ada kewajiban untuk semakin serupa dengan gurunya, betul enggak? Nah karena itu kita akan lihat video klip sebentar, tugas saudara untuk melihat kira-kira ini murid dari perguruan mana. Ya, silakan. Oh suaranya enggak ada. Indonesia. Tanggal 14 Juli tahun 2023 telah tiba di Indonesia dalam rangka pegelaran pertukaran seni budaya Indonesia Afrika tahun 2023. Acara ini didukung oleh Yayasan Amita Bacara Center ICC dan pihak panitia di Indonesia. Tanggal 14 Juli tahun 2023 di Palem Ballroom di Jakarta. Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023 di Jambi. Dan menyusul kota-kota besar lainnya di Indonesia hingga bulan Agustus tahun 2023. Shaolin. Shaolin ya. Kok bisa tahu sih? Dari mananya tahu? Padahal suaranya udah mati 80% loh tadi. Kok bisa tahu? Itu murid Shaolin. Padahal orangnya orang Afrika loh. Saudara bisa tahu ya, ternyata murid Shaolin gak diskriminasi loh. Orang Afrika juga bisa jadi murid Shaolin. Dan anak kecil lagi. Sebagai murid Kristus kita juga tahu nggak ada diskriminasi dari bangsa manapun. Tua, besar, kecil, semua bisa menjadi murid Kristus, amin. Tapi taunya dari mana? Kalau tadi dari gayanya, dari sebutnya istilahnya dari jurusnya, betul enggak? Jurusnya. Saudara tahu nggak bahwa kita juga sebagai murid Kristus sadar atau nggak sadar mengeluarkan jurus loh. Saya bukan bicara soal di tempat ini 2 jam ya. Tapi yang di luar sana, Senin sampai hari Sabtu itu. Jurus saudara itu keluar semua loh. Sadar atau nggak sadar. Jurus kita semua. Dan itu yang kelihatan justru. Saudara kita percuma berkata bahwa saya murid Shaolin. Tapi keluarnya misalnya dangdutan atau apa itu yang ini yang lain-lain gitu ya. Percuma saudara. Kita juga percuma kita
mengaku kita ini ke gereja Kristen dan sebagainya, tapi jurus yang keluarnya itu beda. Itu sebabnya makanya suka muncul peristilah-istilah yang Nino katakan katanya Kristen katanya gitu ya. Karena jurusnya nggak cocok. Itu sebabnya saya mau bagian pagi hari ini bagaimana menjadi karakter murid Yesus yang mengeluarkan jurus ini. Tapi saya membuatnya negatif, saudara. Dalam arti ini yang bukan jurusnya Kristus. Jadi memang judulnya harusnya karakter yang bukan murid Kristus gitu ya. Kenapa? Karena simptom itu seringkali lebih louder, lebih keras berbicaranya daripada pengakuan mulut kita. Tapi masalahnya seringkali kita ini nggak sadar, saudara. Jadi waktu dibilang, kamu itu jurusnya bukan Shaolin, tapi saya murid Shaolin. Percuma kita ngaku. Nah, hari ini saya mau ajak saudara, Alkitab mengajarkan beberapa hal yang bukan karakternya murid Yesus. Saya mau ajak saudara membuka dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 4. 2 Timotius 3 1 sampai ke 4. Nah, di sini ada list yang panjang sekali, saya akan bacakan dengan cepat lalu kita akan bahas beberapa saja ya, karena waktu tentu tidak akan mengizinkan untuk kita membahas satu persatu dengan detail. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, perlu saudara ketahui bahwa saya ini meskipun sebagai pembicara di sini, waktu saya cek dengan list ini, saya itu banyak saudara terkontaminasi dengan hal-hal yang ini saudara. Nanti saya akan jelaskan, kita akan melihat satu persatu. Simptom yang pertama, yang kita tidak boleh ada, tapi seringkali menimpa kita saudara, secara nggak sadar sebagai murid Kristus. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Selfish. Ini salah satu yang paling bahaya karena ini dasarnya atau nature-nya semua manusia saudara. Kalau ngomong gravitasinya kita ini selfish. Cuman kita ini suka nggak ngaku atau rasa nggak sadar. Kita seringkali merasa bahwa kita ini unselfish person yang kadang-kadang melakukan hal yang salah ya. Kita ini unselfish ya, yang melakukan hal-hal yang kadang-kadang melakukan hal yang selfish daripada kita ini mengaku kita ini selfish person yang kadang-kadang melakukan unselfish things gitu ya. Nah, selfish ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar, berbahaya, bahkan semua 17 atau 18 simptoms yang lain ini memiliki dasar yang selfish ini saudara. Selfish ini. Ada satu statement waktu saya ke gereja, mengunjungi gereja di Bandung, bilang begini, if you cannot love others di dalam rumah tangga atau di keluarga Allah atau dimanapun, itu kemungkinan besar you are a selfish person. You love yourself gitu, more daripada yang lain. Saya nggak akan berlama-lama, cuman sebagai barometer untuk ngecek saudara gitu ya. Untuk ngecek, when is the last time you doing unselfish thing? Karena di sini banyak orang tua, kalau orang tua itu kebanyakan unselfish di rumah saya tahu ya. Karena harus ngurus anak dan sebagainya gitu. Tapi di tempat lain, di keluarga Allah atau di tempat kerja atau di mana aja. When's the last things you do unselfish thing? Maybe hari ini saya datang pagian dah ke gereja, bantu-bantu.
atau apa aja lah, logistik, hospitality, makan dan sebagainya, menyambut, ngajak orang yang baru, nggak kenal, yang kayaknya nggak ada temen. When you do the last things, unselfish things, itu hanya sebagai barometer kita ini. Dan saya banyak melakukan hal itu saudara, karena itu saya harus berhati-hati terhadap simptom yang pertama ini. Yang kedua adalah hamba uang katanya. Hamba uang. Irian bahasa dalam terjemahan bahasa aslinya itu termasuk iri. Artinya bukannya kita ini gak perlu uang. Tapi kalau udah hamba uang itu artinya segala sesuatu itu diukurnya uang. Currency-nya uang. Kalau saya datang ke persekutuan atau ibadah atau apa, rugi nggak ya? Kalau saya melakukan sesuatu atau apa, kira-kira rugi nggak ya secara finansial? Kalau saya bergaul dengan orang ini atau apa, kira-kira rugi nggak buat saya dalam hal keuangan? Semuanya di-convert ke uang. Kalau saya banyak uang itu artinya diberkati. Pokoknya semuanya uang, uang. Bukan berarti tidak boleh punya uang. Tapi kalau udah jadi hamba uang, itu simptom yang tidak baik. Nah, yang ketiga saya akan lompat aja ya. Lompat ke apa yang saya tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih, kalau saudara perhatikan zaman sekarang itu makin susah loh. Cari orang yang berterima kasih, termasuk di gereja saudara. Yang tahunya kalau ada something wrong udah langsung nyalahin gitu. Mana nih logistiknya gak benar, nih suaranya gak benar, mana nih musiknya gak benar, segala macam. Tapi ketika dilayani orang-orang gak pernah berterima kasih. Anak-anak paling sering begini. Mereka berterima kasih sama orang tua. Taunya komplain, kalau ada something wrong ya komplain dianya. Tapi berterima kasihnya enggak. Coba saudara perhatikan di negara kita ini, politik apa? Governmentnya udah mati-matian, bantu lagi COVID bagaimana sampai keluar banyak. Pernah terima kasih? Yang ada apa? Komplainnya kan. Bahkan partai oposisi menang gara-gara komplainnya, betul enggak? Dicari kejelekan-kejelekannya daripada gratitude-nya, terima kasihnya. Dia menang, sekarang giliran dia yang dikritikin habis ini. Karena mentalitasnya lama-lama jadi enggak berterima kasih. Enggak tahu berterima kasih. Yang keempat, saya agak cepat saja ya, enggak apa-apa saudara. Tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama. Ya. Unholy, wicked, tidak suci. Nah, yang menarik adalah kata asli ini mempunyai definisinya juga seperti begini saudara. Without reverence for what should be hallowed. Jadi artinya untuk apa yang Tuhan nyatakan sebagai kudus itu udah dianggap biasa. Ini tidak mempedulikan agama. Contohnya banyak sekali saudara. Dalam Alkitab berapa banyak yang saudara klik langsung kira-kira yang Tuhan nyatakan kudus itu apa aja saudara. Saya beri contoh ya, ada perjamuan kudus, ada pernikahan yang kudus, apa lagi? Yang kudus. Hidup yang kudus, ada lagi. Dari 10 perintah Allah ada satu tuh yang kudus tuh. Ada kuduskanlah nama Tuhan dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Berapa banyak saudara, bahkan di gereja pun hari Sabat udah bukan hari yang dikuduskan lagi. Udah dianggapnya hari biasa. Hari-hari yang ditetapkan untuk Tuhan, hari-hari yang kudus, misalnya Paskah atau apa, udah dianggap sebagai hari libur biasa. Ini pelan-pelan loh saudara, ini enggak langsung nih. Tapi pelan-pelan masuk, meracuni kita. Lama-lama jurus kita udah bukan jurus Shaolin lagi. Beda lagi. Udah bukan murid Kristus lagi.
Ada satu joke begini saudara ya. Ada satu majelis gereja. Ini di zaman dulu ya, di zaman dulu. Zaman dulu orang masih lebih ini dengan hari Sabat nih, masih yang kudus, masih lebih patuh gitu. Nah ini ada majelis gereja yang pengen bolos hari Sabat. Dia pengen bolos karena hobi golf banget nih, hobi golf. Waduh, akhirnya dia nggak ngomong-ngomong. Dia curi-curi main golf sendiri. Nah di golf itu saya nggak ngerti soal golf ya, tapi saya lihat di Google gitu, ada istilah-istilah di golf itu. Siapa yang pernah main golf di sini? Atau tahu sedikit-sedikit? Ada ya? Kan ada istilah-istilah tuh. Ada yang namanya birdie, ada yang namanya eagle. Nah saya lihat yang paling top itu kalau nggak salah nih saya ya. Itu yang namanya hole in one. Jadi artinya sekali pukul langsung masuk. Nah ini si majelis ini waktu bolos, kan malaikat di surga nih udah pada ngeliatin gitu. Udah pada ngeliatin, tunggu nih kira-kira dihukum apa sama Tuhan nih. Bolos dari ibadah. Waktu dia main golf, jebret, hole in one saudara. Wah malaikat semua naik kok ke atas gitu ya. Ini gimana nih, kan gak adil. Ini kan bolos, kenapa dikasih rewardnya hole in one. Protes. Nah tapi Tuhan jawabnya begini dengan malaikat. Iya kita lihat tunggu. Sama siapa dia ceritain itu semua katanya. Tapi itu dulu saudara. Ini belum kira-kira 10 tahun yang lalu lah ya. 10 tahun lalu waktu saya masih di Hills pertama kali itu. Masih di Castle Hill itu. Itu ya saya tahu kan ada jemaat yang bolos gitu. Saudara tahu gak pasangnya di Facebook. Dengan bangga lagi ke City, jebret gitu. Ini mau nyolong main golf. Yang ini dengan bangganya. Saudara perhatikan, udah gak peduli lagi dengan agama. Udah semakin gak peduli lagi dengan apa yang Tuhan nyatakan, kuduskan. Kuduskan perkawinan, udah dianggap udah gak kudus lagi dan sebagainya. Yang kelima, maksudnya yang selanjutnya ya. Yang kelima, tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Hard-hearted towards kindred without natural affection. Ya dengan singkat saja. Bukan berarti manusia itu enggak punya affection. Semua kita punya loh affection. Cuman affectionnya kemana gitu. Saya perhatikan kalau kita udah kena simptom ini, orang itu bisa empati kepada drakor lebih kepada the real neighbor yang sungguh-sungguh membutuhkan gitu saudara. Itu bisa simpati, empatinya luar biasa sekali saudara. Itu bisa sampai nangis gitu. Padahal bahasanya dah, neh, oni, herme, apa gitu ya. Bahasanya aja nggak ngerti. Yang di sana Korea, yang di sini Sunda nggak ngerti. Tapi aduh empatinya luar biasa. Sampai lupa tetangga atau sesama yang sedang membutuhkan. Jadi affectionnya sudah menjadikan simptom bahwa kita udah nggak peduli dengan hal-hal yang Tuhan utamakan. Yang selanjutnya adalah suka menjelekkan orang. Nah saya agak lama sedikit ya. Kenapa? Karena ini salah satu yang saya jatuh paling banyak nih. Suka menjelekkan orang. Jadi dari simptom ini kelihatan begini. Kita ini, saya nih ya. Bosan bicarain kebaikan orang. Kalau dengerin orangnya, keburukan orang, aduh senangnya minta ampun gitu saudara. Apalagi kalau denger dari pendeta lain. Waduh itu. Kalau pendeta yang besar dari gereja yang besar itu terjadi sesuatu yang jelek, aduh kayaknya senang bener. Gitu. Kalau hal-hal yang baiknya enggak senang. Saya pernah cerita tentang satu pendeta yang besar sekali yang waktu itu pernah satu masa itu, aduh heboh sekali di media. Saya bicara maksudnya lagi kunjungan ke rumah orang ya, dia lagi buat acara apa gitu, saya lupa lah. Mungkin housewarming party atau apa gitu. Jadi saya bicara,
gini ya, kita kan biar hamba Tuhan juga nggak sempurna lah. Orang hamba Tuhan itu juga nggak sempurna, saya mah apalagi, mungkin lebih parah dari dia. Tapi saya tahu salah satu kebaikannya dia itu adalah begini. Dalam hal keuangan dia begini. Itu orang itu nggak senang. Wah tapi begini, waduh disebutin jeleknya. Loh saya bingung, ini orang padahal jemaatnya gereja itu loh saudara. Kok saya bingungnya? Nggak seneng dengerin kebaikan orang. Demennya tuh yang jelek-jelek. Nah di sini ada salah satu definisi dari kata aslinya ini adalah slanderer. Dia bolos, the false accuser ini ya. Saya mau bahas agak lebih dalamnya. Nah, di dalam teologi Ibrani ya atau Yahudi ada perkembangan. Khususnya ketika abad-abad pertama mereka itu mengalami aniaya, persekusi ya, life and death gitu. Nah, sampai kepada satu titik di mana para rohaniwan itu berkumpul membahas tentang hukum-hukum Allah. Saudara tahu bagaimana orang Yahudi begitu taatnya terhadap hukum Allah ya. Sangat teliti sekali. Nah di dalam Taurat Musa itu ada 613 perintah Allah. Nah mereka ini berdebat. Dari 613 ini dihadapkan terhadap persekusi, hidup dan mati. Adakah dari 613 ini yang mereka bisa spare, mereka bisa sisihkan demi hidup? Karena hidup sangat berharga di dalam teologi Yahudi ya, Ibrani. Satu karunia Tuhan yang harus dipelihara dan bertanggung jawab. Adakah dari 613 ini yang bisa disisihkan? Ditemukan banyak saudara. Misalnya sunat, memelihara hukum sabat misalnya. Itu bisa disisihkan demi hidup kalau nyawamu dipertaruhkan. Tapi mereka come up with 4 atau 3 tergantung bagaimana melihatnya. Yang ketiga dan keempat ini disatukan. Ada 3 atau 4 hukum yang tidak boleh dilanggar meskipun nyawa dipertaruhkan. Jadi artinya dari 4 macam dosa ini atau kelompok dosa ini atau hukum Allah maksudnya, kalau diperhadapkan kepada seseorang Yahudi, pilih yang mana? Break law yang 4 ini atau salah satunya, atau pilih mati, orang Yahudi harus pilih mati. Keempat itu adalah 1. Idolatry, penyembahan berhala. Enggak boleh. Kalau disuruh menyembah berhala atau mati harus pilih mati. Yang kedua adultery, sexual immorality. Yang ketiga murder. Murder itu beda dengan kill ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya kan 10 perintah Allah, jangan membunuh, agak susah ya. Kalau Inggris itu lebih tepat. Do not murder. Murder sama kill itu beda ya. Kalau murder itu membunuh orang yang gak berdosa. Kalau kill ya demi misalnya self defense, perang, itu diperbolehkan dalam teologi Yahudi. Nah, do not murder. Yang keempat yang seringkali digabungkan dengan yang ketiga adalah slander ini. Kalau jangan break dosa yang ini. If you break this dan pilih mati, you have to pilih mati. Slander. Slander itu luas saudara. Dari yang fitnah yang paling tinggi derajatnya sampai ke yang paling rendah. Semuanya masuk dalam golongan namanya lashon hara. Ra itu artinya jahat, lashon itu artinya lidah atau language. Lidah yang jahat. Nggak boleh ini. Dari yang paling tinggi derajatnya fitnah sampai yang paling rendah yang namanya saudara kita semua familiar namanya gosip. Nah, gosip. Nah, itu makanya saya bilang saya paling guilty di bagian yang simptom yang ini. Karena I do it all the times. Mungkin enggak dengan mulut. Tapi dengan apa saudara? Dengan jari-jari kita nih. Makanya ada istilah jar tados. Jari-jari tanpa dosa.
Udah tahu salah lagi, udah diposting salah, bukannya minta maaf atau apa. Wah, watados, wajah tanpa dosa. Oh, masa bodoh amat yang udah kirim gitu. Ya, kami ada salah satu orang ketika saya berbicara tentang kebaikan seseorang ya. Ya kayak saya sebut aja lah Bill Gates nih. Bill Gates kan saya kembali, nggak ada yang sempurna betul enggak ya. Tapi dia juga ada kebaikannya. Dia banyak memberi untuk research dan sebagainya. Wah begitu saya habis khotbah begitu, saya langsung dikirimin. Wah Bill Gates begini begitu. Wah ini alasannya kenapa dia memberikan dan sebagainya. Loh, apakah sudah tahu pasti memang itu motivasinya Bill Gates? Kan belum tentu saudara. Saya berikan 5 guide ya, bagaimana kita memberitakan atau forward sesuatu ya, yang belum tentu nih benarnya. Ada 5 guide-nya, think. T yang pertama, is it true? Apakah benar gak nih si Bill Gates nih begini? Misalnya saudara argue, iya pak benar, kenapa? Ada di YouTube, aduh YouTube lagi saudara. Saudara kalau pernah sekolah di sini gitu ya tahu loh. Kalau resource-nya dari YouTube udah nggak valid tuh saudara. Wikipedia aja kadang-kadang udah nggak valid gitu. Bahkan kadang-kadang di media pun bisa nggak benar loh. Termasuk pendeta yang besar itu. Di media udah di mana-mana. Ternyata dihukum salah tuh. Maksudnya di court ya saudara. Salah itunya beritanya, tuduhannya gitu maksudnya. Think, is it true atau enggak? Kalau saya mau ngecek ini ya, true. Saya kadang-kadang membuatnya very extreme. Very extreme. Saya beri contoh, misalnya begini. Ada yang ngadu misalnya. Wah Yapi ini begini. Kamu yakin benar Yapi ini begini. Iya pak, yakin benar. Buktinya begini. Oke. Saya buat ekstrim ya, begini nih. Kalau tuduhanmu benar, berani gak kamu bersumpah di hadapan Tuhan. Kalau itu gak benar tuduhannya, hartamu habis sama Tuhan. Berani gak begitu? Doa begitu. Tuhan kalau saya sampai salah, habiskan harta saya. Berani gak? Kalau gak berani, mikir, true atau enggak. Itu belum lebih ekstrem loh. Kalau lebih ekstrem lagi, cabut, coret nama saya dari kitab kehidupan Tuhan. Kalau itu salah. Berani? Kalau nggak berani, pikir lagi. True atau enggak. Yang kedua, helpful. Memang saya ngerti kadang-kadang nggak keburu pak. Nyelidikin true apa enggak, tapi helpful untuk diberikan. Misalnya. Kita janjian dari city nih, dari Western Suburb. Wah tiba-tiba ada kabar burung, M5 ada kecelakaan. Atau M4 bagaimana gitu. Yapi, kita janjian sama Yapi. Yap, saya dengar kabar burung, M5 ada kecelakaan, mending jangan lewat M5. Ambil yang lain, kan belum tentu true ya. Tapi maybe helpful gitu. Supaya jangan, itu maybe masih bisa lah mendadak. Tapi is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Saya nggak akan terlalu banyak berbicara tentang lidah yang jahat ini, tapi sangat-sangat serius sekali. Itu sebabnya yang keempat, slander ini sering dimasukkan ke yang ketiga, murder, karena dengan slander dalam teologi Yahudi itu disamakan dengan murder katanya. Dengan murder. Dalam Mazmur, saya lupa Mazmur berapa, itu di peribahasa lidah yang jahat ini disamakan dengan panah katanya. Kenapa? Kalau pedang atau alat-alat senjata yang lain bisa membunuh dengan jarak yang dekat, tapi panah bisa membunuh di tempat yang sangat jauh. Itu makanya slander dimasukkan ke dalam kategori murder. Tapi 4 atau 3 hal yang sangat serius yang sampai para rohaniwan Yahudi pun menyuruh bahwa memilih mati daripada break yang keempat hal ini. Hal yang selanjutnya, yang mana nih yang saya siapkan ya? Tidak suka yang baik. Tidak suka yang baik, ini tadi mirip ya. Tidak suka untuk, gak senang dengan hal-hal yang baik. Demennya yang
jelek-jelek aja yang ininya. Tadi mirip-mirip, nggak apa-apa. Ya, masih ada sebentar lagi. Yang selanjutnya adalah suka mengkhianat. Betrayer, traitor. Tidak setia. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara menyadari hal ini bahwa kesetiaan itu sudah menjadi hal yang langka loh dalam hidup ini. Di negara ini khususnya, bahkan di gereja, di rumah tangga, suami istri dan sebagainya ya. Kesetiaan itu udah semakin langka ditemukan. Betul enggak? Begitu mudahnya dalam pasangan rumah tangga pun. Kalau udah gak senang, udah tinggalin. Udah gak ada artinya lagi tentang kesetiaan. Bahkan di gereja sekalipun, kalau saudara mau mengakui ya, kita sama-sama mengakui, aduh kesetiaan udah jarang loh didapatkan. Di luar sana udah jangan diomong. Dalam hal pekerjaan, saudara kalau perhatikan ya, kalau lihat resume gitu, saudara jadi employer, pilih yang mana? Yang pada lompat-lompat kerjaannya tuh banyak pengalamannya. Atau yang satu. Saya tanya ada satu jemaat yang tinggal cukup lama di Jepang gitu. Ini baru kembali, saya tanya. Jel, kalau di Jepang kerjaannya bagaimana? Resumenya kayak begini nih. Banyak, macam-macam. Wah experience-nya banyak ya. Kalau di sini waduh di jempol nih, banyak pengalamannya. Oh di Jepang bagaimana? Di Jepang malah jadi aneh katanya kok. Malah jadi aneh. Ini orang kok loncat-loncat dulu katanya. Saya ngerti, di sini employernya pun nggak menghargai kesetiaan. Saudara setia dalam satu perusahaan nggak naik-naik gajinya. Saudara menjadi anggota member yang setia dalam satu perusahaan insurance atau apa ya, medical insurance atau apa, ke bank mortgage saudara. Saudara jadi member yang setia nggak dihargai loh. Malah dinaikin harganya. Coba customer baru, wah dikasih diskon segala macam. Ya saya mengerti, tapi saudara mengerti bahwa kebudayaan ini meracuni ya kehidupan kita ini, anak-anak Tuhan. Saya lompat, mungkin ini yang terakhir, lebih menuruti hawa nafsu. Lover of pleasure. Lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Tuhan, firman Tuhan atau hal-hal yang Tuhan suka. Lebih senang hal pleasure ini. Nah yang menariknya adalah kata caranya musuh itu menggoda kita atau menarik kita itu memakai katanya dalam Yakobus 1, orang itu atau musuh itu menggoda kita dengan ditarik dan dipikat. Istilah yang aslinya itu adalah istilah pancingan, memancing saudara. Kayak memancing ikan itu, makanya dalam Amplified Bible ditulisnya entice and baited, umpan. Nah karena itu supaya saudara jangan lupa khotbah saya pakai ilustrasi dapat minjam dari jemaat. Ibu Liman terima kasih untuk saya pinjam pancingannya ya. Nah ini pancingannya nih. Jadi musuh memakai alat ini untuk entice dan bait. Nah karena saya harus pegang mic, saya minta istri saya bantuin. Nanti saya bicara, istri saya yang action mencoba menarik saudara ya dan memikat saudara. Nah ini udah ada umpannya nih saudara. Nah udah ada umpannya saudara. Ayo siapa yang mau dapatkan nih? Ikan besar, ikan segar, ikan gemuk, ikan segar, ikan gemuk, ikan segar. Ada yang mau? Ada yang mau? Wah kurang laku bu, kurang laku. Ini kita jadi musuh ya, kita jadi setan nih, jadi penggoda nih ininya. Ternyata kurang laku, kita mesti cari. Ya, saudara pikir kita sebagai setan, sebagai musuh itu akan give up gampang aja?
No. Kita pakai ini ya. Ya. Tolong. Ya. 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 Oke. Kadang kita pintar, saudara. Dijebak sama yang kecil-kecilan, kita bilang no. Tapi kita tahu, ayo siapa cepat siapa dapat. Ayo di tempat kami langsung yang dari tengah langsung lari. Saudara. Saya belum ngejelasin, sampai saya bingung saya mau ngomong apa nih. Come on, siapa yang mau? Come on, ayo. Jangan datang ke gereja loh. Jangan datang ke persekutuan. You gonna lose this. You come follow me. Nah, kau dapat ini. Ayo. Siapa yang mau? Oke. Nah, cuman ini ilustrasi aja. Tapi yang lebih real di hidup kita hidup di Sydney ini, tahun 2023, pencobaannya nggak seperti begini ya. Percobaan yang lebih realistis lah buat kita adalah pencobaan yang seperti begini. Terima kasih untuk dipinjemin alat dapurnya. Saya harus jaga baik-baik supaya jangan rusak ini. Yang lebih real itu kira-kira begini nih. Ada digital, ada shopping, ada piknik, ada kapal terbang, ada apa lagi nih? Ada sale, ada hobi. Pokoknya 360 derajat. Saudara tengok kiri kanan, semuanya godaan. Ya, ini lebih real kayak begini, saudara. Kalau udah begini, what do we do? What do you do? Dengan pencobaan yang seperti begini. Saya memberikan satu solusi saja yang Alkitab katakan di dalam Ibrani ayat 12. Ibrani ayat 12, ayat pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi dosa, godaan, beban itu semua membobardir kita nih. 360 derajat 24/7. Saudara. Kalau kita nggak berhati-hati, you gonna get baited kan, terikat itu ya. Dan show those symptoms yang tadi kita bahas itu semua. Tapi Alkitab memberikan solusinya. Bagaimana? Lihat ini. Dan ayat yang keduanya berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini saya berikan satu saja ya, karena waktu. Nah ayat yang kedua ini, di dalam Amplified Bible, ditulis begini saudara. Dengan kita fokus our eyes on Jesus yang warnanya kuning itu, looking away from all that will distract us. Jadi dengan kita fokus kepada Yesus itu sangat-sangat menolong kita untuk kita ini nggak gampang tergoda dengan hal-hal di sekitar kita ini, saudara. Saya seperti seorang Formula driver ya. Kalau saudara fokus dalam perlombaan yang saudara diwajibkan oleh Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, saudara jadi Formula One driver, itu percayalah, nggak ada waktu untuk memperlambat saudara. Fokus. Ada yang pernah ngelihat Formula One slow down. Wah, lihat dulu, ada sale nggak? Ada hobi, ada reklame apa gitu saudara. Ada kopi, ada yang lamain duit dan sebagainya. Enggak ada saudara, tancap gas, fokus terus. Saya beberapa waktu yang lalu sempat ke Indonesia kunjungin papa mertua yang sudah cukup berumur gitu saudara. Papa mertua ini punya habit kebiasaan.
orang Indonesia nyebutnya sebagai lapar mata. Nah, lapar mata itu jangan diterjemahin letterlah ke bahasa Inggris, nanti jadi beda artinya ya. Itu bukan hungry eyes dalam bahasa Inggris. Seperti dalam film-filmnya si siapa tuh? Dirty Dancing, hungry eyes gitu ya, bukan. Lapar mata di dalam bahasa Indonesia itu artinya mirip Julius Caesar, Kaisar Julius itu ya. Vini, vidi, visi. Aku datang, aku lihat, aku taklukkan. Kalau lapar mata itu vini, vidi, visa. Aku datang, aku lihat, aku tap visanya gitu sebenarnya. Nah ini papa mertua itu mirip begitu. Pokoknya nggak boleh dibawa, nggak boleh biarin sendiri. Dia nginap di mana sendiri udah hilang. Pulang-pulang udah pakai celana pendek. Kemudian udah lanjut sih. Beli celana Hawaii, wah udah makan ini dan sebagainya gitu. Nah terakhir itu karena dia sudah agak lanjut dan nggak bisa jalan jauh juga. Nah kami kan suka pergi kemana gitu, kunjungin paman yang lain dari Jakarta kemana gitu. Sudah tahu sendiri lalu lintas di Indonesia. Ada yang laju, ada yang macet, banyak macetnya kan. Nah setiap kali saudara macet, kira-kira saudara tahu apa di kiri kanan yang terjadi? Wah itu yang pada ketok-ketok lah segala macam gitu, tawarin kacang, tahu. Ini lagi berhenti di freeway atau apa. Nah gini, nah papa mertua yang lapar mata, apa yang terjadi? Tuh gua, apa tuh? Nah, dikasih langsung ambil, wah ini tim anak bantu yang di dalam sibuk keluarin dompet semua bayarin ininya. Tapi begitulah kalau kita perlambat, kita banyak slow down, gak fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus itu gimana sih? Fokus kepada Yesus ini saya berikan satu terakhir ya sebagai take away untuk saudara gitu. Apakah fokus kepada Yesus itu melototin gambarnya Yesus gitu, fotonya Yesus? Bukan itu yang maksudnya fokus kepada Yesus. Maksudnya saudara bisa praktek ini. Ini salah satu aja dari sekian. Saudara bisa praktek doa Bapa kami dan sebagainya. Great Commandment, apa isinya? Kasihilah Tuhan Allahmu. Great Commission, baptislah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara bisa mempertanyakan hal ini. Bangun pagi, apapun yang saudara lakukan. Saya pergi ke gereja apa enggak nih? Saya pergi ke persekutuan apa enggak nih? Saya tolong dia atau bukan? Pertanyakan hal ini. Apakah dengan saya pergi atau enggak pergi, apakah saya memuliakan nama Tuhan atau enggak? Apakah saya mengasihi Tuhan atau enggak? Kalau saya pasang ini, pasang itu dan sebagainya, apakah karena saya mengasihi Tuhan atau enggak? Apakah saya mau disciples orang lain atau enggak dengan apa yang saya kerjakan? Itu simpel saudara. Dengan fokus kepada Tuhan, itu akan sangat mengurangi. Saudara klik yang ini, saudara tergoda dengan yang ini, saudara tanya, kalau saya beli barang itu, yang namanya Louis Vuitton atau apalah sebagainya, kira-kira itu karena saya mengasihi Tuhan atau bukan? Apa lebih baik saya kasih Louis Vuitton saya kepada orang lain, itu lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi sesama. Nah itu hal-hal yang kita bisa jadikan barometer. Apakah kita ini fokus kepada Tuhan, speed up, daripada banyak tergoda oleh godaan-godaan karena kita too much slowing down. Tuhan memberkati, saya berdoa biar jemaat tempat ini tancap gas terus, fokus kepada Yesus. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami terus fokus di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan keberanian untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Untuk mengambil langkah dan komitmen. Ikut Engkau sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dan dengan segenap kekuatan. Untuk mengasihi Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.